Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai Object Oriented Programming ya yang ada pada PHP. Jadi kita agak mundur dikit lah ya, karena kemarin kita sudah mulai masuk ke membuat MVC ya, MVC, dan di dalamnya tentu kental sekali dengan konsep OOP-nya. Nah, di sini pembahasannya kita akan bahas satu persatu. Oke, materi yang akan dibahas di sini ada pengelolaan OOP pada PHP, lalu ada sintak-sintak OOP-nya. Nah, di sini istilah-istilah atau fungsi-fungsi yang ada pada OOP yang kita gunakan nantinya di PHP. Nah, di sini juga fungsi-fungsi tersebut itu sama saja ya di bisa digunakan oleh bahasa pemrograman lainnya asalkan ya support terhadap OOP. Cuman bedanya nanti ya implementasinya saja. Di sini ada kelas, objek, inheritance, encapsulasi, abstraction, polymorphism, attribute, method. Gitu ya. Itulah istilah-istilah yang nantinya kita akan sering gunakan di dalam pemrogramannya. Lalu di sini ada 3 konsep dasar OOP. Ya. Yang pertama ada enkapsulasi. Di sini disebut sebagai metode yang digunakan untuk mengatur struktur pada kelas dengan tujuan memberikan hak akses ke properti atau metode. Ya. Jadi di sini fungsinya kita dapat membuat sebuah hak akses mengenai properti ataupun fungsi dengan hak aksesnya bisa public, bisa protected, bisa juga privat. Gitu ya. Nanti ada pembahasan lebih lanjutnya lagi. Lalu polymorphism atau disebut sebagai banyak bentuk. Suatu karakter OOP di mana objek yang berbeda dapat memakai metode dengan nama yang sama pada suatu kelas. Artinya, ketika sebuah kelas dia mendefinisikan sebuah fungsi, lalu fungsi tersebut bisa diadopsi oleh subkelas yang ada pada kelas tersebut dengan nilai yang berbeda. Gitu. Nanti ada pembahasannya. Kalau dengan contoh biasanya bisa lebih paham. Lalu yang terakhir ada inheritance atau di sini pewarisan. Konsep OOP di mana kita dapat membentuk kelas baru yang mewarisi atau memiliki bagian-bagian dari kelas yang sudah ada sebelumnya. Jadi, fungsi yang ada pada kelasnya itu bisa diturunkan ke subkelasnya atau anak kelasnya, ya. Jadi istilahnya itu konsepnya anak ke induk ya. Di kelas induk ada kelas anak. Nanti eh, atribut ataupun fungsi yang ada pada kelas induk itu bisa diturunkan ke kelas anak ya dengan menggunakan fungsi extends. Oke. Nah, di sini pendefinisian sebuah kelas. Jadi ada kelas manusia dan jangan lupa itu diawali dengan huruf besar. Itu menandakan bahwa itu sebuah kelas. Kelas diibaratkan sebagai pembungkus atau atribut dan metode pada OOP. Bisa diartikan juga sebagai blueprint ya, konsepnya gitu. Nanti implementasinya ada pada objek ya. Gitu. Pada kalau di atas kita membuat sebuah kelas bernama manusia yang akan menjadi tempat properti dan metode yang akan dibuat. Cara penulisan kelas adalah dengan menggunakan huruf besar di awal. Jadi setelah kelas, nah di dalamnya itu di dalam tanda kurung kurawal, properti dan metodenya itu didefinisikan. Objek ya. Objek merupakan representasi dari kelas. Jika diibaratkan, kelas merupakan cetakannya dan objek merupakan hasil jadinya. Cara penulisannya dengan membuat variabel dan mengetikkan sintak new. Seperti ini ya. Ada kelas manusia, kurung kurawal, lalu di situ ada dolar, esmia, lalu itu disebut sebagai objek ya. Nah, karena apa? Karena di situ setelah penamaan esmia sama dengan new manusia. Nah, new manusia ini merupakan sintak untuk membuat sebuah objek. Ya, membuat objek dari kelas manusia. Seperti itu ya. Lalu akses modifier, nah tadi yang saya katakan sebagai apa enkapsulasi ya. Jadi nanti di dalam penulisan kodenya itu akan lebih terstruktur lagi dengan kita membuat sebuah hak aksesnya atau enkapsulasinya dibungkus sudah dibungkus dengan hak aksesnya tertentu itu. Nah, untuk apa ya? Jelas untuk keamanan informasi atau datanya. Akses modifier adalah hak akses yang ada pada OP. Hak akses yang ada pada OP ada 3 ya. Itu yang ada public, ada protected, ada privat. Nah, yang public, ketika properti atau metode memiliki hak akses public, maka bisa diakses di luar kelas. Bisa juga diakses dari objek. Jadi ini luas lah. Tidak ada
batasan ya, karena dia diakses di dalam juga bisa ya, di dalam kelasnya, di luar kelasnya juga bisa. Kalau misalkan di pendefinisian sebuah properti atau metode tidak menggunakan access modifier, itu akan dianggapnya sebagai public ya, karena itu set default-nya dari PHP. Lalu selanjutnya ada protected, hanya bisa diakses di dalam kelas dan akan diturunkan ke kelas turunannya, inheritance. Berarti di luar kelasnya itu tidak bisa, ya, kecuali ke kelas turunan. Privat tidak bisa diakses di luar kelas dan juga tidak akan diturunkan kepada kelas turunannya, gitu ya. Berarti hanya di dalam saja. Properti adalah sebuah variabel yang ada di dalam kelas atau objek. Properti itu sebagai apa, ciri khasnya lah, ciri khas dari sebuah objek. Misalkan kita punya kelas manusia, lalu ada nama, ada kemampuan, nah itu adalah propertinya, itu adalah variabelnya. Gitu. Di situ dituliskan nama dan kemampuan. Ntar saya aktifkan dulu laser pointernya. Nah, di sini nama dan kemampuan merupakan properti dari kelas manusia. Properti tersebut memiliki hak akses publik. Nah, di sini kita contohkan di dalam objek Mia gitu ya, dia mengambil properti nama gitu ya. Jadi ketika kita panggil echo Mia, lalu kita mengarah ke variabel nama dan kita masukkan Mia Archery, maka nanti yang akan munculnya itu adalah Mia Archery ketika di running. Nah, dalam artian di sini objeknya ini dia bisa mewarisi atribut yang ada pada kelasnya. Di sini kita punya dua atribut dan di sini kita punya objek dan kita di objek ini merupakan instansiasi dari kelas manusia. Nah, maka otomatis si objek ini dia bisa mengambil atribut yang ada pada kelas manusia. Lalu ada metode, merupakan fungsi yang ada di dalam kelas atau open object. Nah, contohnya di sini ada kelas manusia, public function, membaca, dan ini disebut sebagai metodenya atau fungsinya. Nah, di sini kita masukkan saja untuk menampilkan kalimat manusia bisa membaca buku. Nah, ketika kita panggil metode tersebut, nah, karena ini kan kita buat dulu objeknya, dia objek dari kelas manusia, lalu kita panggil kelasnya, kita panggil si metodenya membaca oleh objeknya, objek ini ya, maka nanti akan tampil seperti ini ya, manusia bisa membaca buku. Oke, dalam kelas dibuat metode membaca karena dimiliki hak akses publik, maka metode tersebut bisa dipanggil di luar kelas. Jika dijalankan maka hasilnya seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada setter dan getter. Setter adalah metode yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam properti, sedangkan getter adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data. Nah, seperti ini ada set nama, ini kita buat fungsi untuk memasukkan data ke dalam properti nama. Lalu lalu selanjutnya ada get nama. Nah, ini adalah variabel untuk mengambil data yang ada pada nama, gitu. Nah, di sini dari objek barulah kita eksekusi, ya, implementasi. Nah, di sini Mia merupakan objek dari kelas manusia. Lalu Mia ini melakukan set nama. Set nama. Nah, memasukkan nilai nama saya Mia ke dalam variabel nama. Karena ini kita buat variabel set nama ya. Set nama ini, metode set nama ini perintahnya ini this nama nama. Di sini dalam artian di sini kita memasukkan sebuah nilai nama ya ke dalam variabel nama gitu ya. Selanjutnya kita panggil ya, si objek ini memanggil fungsi dari get nama. Nah, get nama dia akan mengambil nilai yang ada pada variabel nama. Seperti itu, nanti tampil seperti ini nama saya Mia. Lalu variabel this. Variabel this adalah sebuah variabel khusus dalam OOP PHP yang digunakan sebagai penunjuk kepada objek ketika kita mengaksesnya dari dalam kelas. Nah, di sini kita contohkan, kita memiliki kelas laptop, lalu ada public pemilik, lalu ada public function hidupkan laptop. Nah, public pemilik ini propertinya ya, propertinya, dan ini adalah metodenya, hidupkan laptop ya. Lalu kita masukkan hidupkan laptop, lalu di sini si pemiliknya siapa gitu. Nanti si pemiliknya ini dia akan diset di objeknya ya. Oke, jadi kita langsung masuk ke pembuatan objeknya. Nah, di sini
dari kelas laptop kita memiliki objek laptop baru, ya. Oke, laptop baru. Nah, di sini kita panggil metode laptop baru, hidupkan laptop, ya. Hidupkan laptop. Nah, lalu selanjutnya laptop baru ini kita isi ke pemiliknya, ya, ke variabel pemiliknya itu dengan nilai ARI, ya. Maka si laptop baru kita ketika memanggil ketika echo memanggil metode hidupkan laptop, maka yang muncul adalah ini, ya, hidupkan laptop Ari. Ya, hidupkan laptop Ari karena di sini pemilik dia sudah diganti dengan Ari, yang sebelumnya dia adalah Andi. Nah, kalau kita panggil, misalkan kita buat lagi metode baru, ya, laptop lama sama dengan new laptop, ya, maka ketika kita panggil echo laptop lama dengan metode hidupkan laptop, maka yang muncul adalah hidupkan laptop Andi. Nah, kenapa seperti itu? Karena eh, sekarang pemilik Ari dia dimiliki oleh laptop baru, ya, dengan objek laptop baru, ya. Dengan ketika kita memanggil sebuah objek baru, ya, seperti ini, ya, objek laptop lama, di sini ini disebut sebagai objek, maka dia tidak akan muncul dengan nama Ari, ya, karena Ari ini pemilik laptop baru, seperti itu. Ya. Ya. Oke, kita lanjutkan ke konstruktor adalah salah satu metode bawaan OOP-PHP dalam kelas. Konstruktor merupakan fungsi yang paling pertama dijalankan ketika objek dibuat. Adapun cara penulisannya, konstruktor adalah dengan menuliskan konstruk seperti itu, ya. Jadi sebuah fungsi yang akan dijalankan pertama kali ketika si objek dipanggil. Gitu. Lalu destructor adalah salah satu metode bawaan, atau ini kebalikannya dari construct. Jadi kalau destruct itu eh, penulisannya, nah kalau destruct itu kebalikan dari constructor. Nah, kalau destruct itu dia di eksekusinya paling akhir. Nah, seperti ini. Oke. Ya, di sini ada kita memanggil kelas manusia, lalu echo halo, lalu echo tampil kedua. Nah, di sini eh, yang akan dipanggil paling akhir itu adalah fungsi destruct ini. Maka yang muncul ketika di running adalah memanggil fungsi destruct, gitu. Meskipun ini ditulisnya paling awal, ya, karena kelas manusia ini hanya ada satu fungsi, maka ini aja yang akan di running, ya, gitu. Kalau nanti ada beberapa fungsi, otomatis nantinya tetap ini yang destruct ini dijalankan paling akhir. Terus selanjutnya ada inheritance. Inheritance atau pewarisan merupakan salah satu konsep OOP, ya. Maksud dari pewarisan adalah kelas anak atau subkelas dapat memiliki sifat dari parent class atau master class-nya. Dalam pewarisan, properti dan metode harus memiliki akses public dan protected yang akan diturunkan kepada anak. Pewarisan dengan menuliskan fungsi extend di kelas anak. Contohnya seperti ini. Kita memiliki kelas orang tua. Lalu kita memiliki atribut rambut dengan warna hitam. Lalu kita punya metodenya itu tampilkan. Lalu di dalam metode tersebut akan menampilkan echo warna rambutnya adalah, lalu kita panggil isi dari variabel rambut, ya, properti dari variabel rambut. Oke, lalu di sini kita buat inheritance-nya. Kelas anak extend orang tua. Berarti di sini subkelas ini atau anak ini dia bisa mewarisi properti ataupun metode yang ada pada orang tua. Lalu di sini kita buat objeknya yang ada pada anak ini, namanya Mia, ya. Dia sebagai objek dari kelas anak, dari subkelas anak. Lalu si Mia ini akan memanggil tampilkan, gitu. Maka dia akan memanggil atau dia bisa menggunakan si metode yang ada pada kelas orang tua seperti ini, ya. Nah, gitu. Terus selanjutnya ada abstrak kelas. Abstrak kelas sama seperti kelas biasa, bedanya dia harus memiliki anak dan tidak bisa langsung dijadikan objek, harus kelas anaknya yang dijadikan objek. Nah, contohnya di sini ada abstrak kelas makhluk hidup dengan protected, atau di sini ada properti mata, juga ada metode tampilkan. Lalu di sini kita buat inheritance-nya. Kelas manusia merupakan subkelas dari kelas makhluk hidup. Lalu di sini kita buatkan objeknya lagi dan kita
tampilkan gitu. Nah, artinya di sini abstrak kelas ini dia tidak bisa membuat objek secara langsung di dalam abstrak kelasnya. Dia harus dibuatnya di dalam anak kelas atau subkelas gitu. Kalau misalkan kita coba, misalkan manusia sama dengan new makhluk hidup, nah itu nggak bisa kalau kita buatkan di sini ya. Nah, sini hasilannya. Terus selanjutnya polimorfis. Nah, banyak bentuk merupakan sebuah fungsi yang dimiliki oleh kelas yang dapat diimplementasikan ke nilai yang berbeda sesuai dengan subkelasnya. Penggunanya bisa menggunakan interface dan implements. Nah, di sini kita coba buat sebuah interface hewan. Kita buat dua fungsi, ya, fungsi public function makan dan public function bergerak. Nah, dua fungsi ini itu tidak boleh didefinisikan di dalam interface-nya, dan itu harus didefinisikan di dalam kelasnya, kelas implementnya. Contohnya di sini ada kelas burung implement hewan. Berarti di sini kelas burung dia bisa menggunakan fungsi-fungsi yang ada pada kelas hewan. Nah, kita isi satu persatu. Itu kan isi satu persatunya beda-beda kan ya. Kita punya kelas kambing juga kelas burung. Nah, di sini kita buatkan objeknya burung dan kambing kita untuk memanggil fungsi-fungsi yang ada pada kelas. Nah, kita balik lagi kan tadi bahwa kelas itu hanya sebatas sebagai blueprintnya atau sebagai konsepnya saja gitu. Nah, implementasinya, eksekusinya ada di dalam objek. Nah, inilah objeknya yang saya maksudkan. Nah, di sini kita panggil si burung itu memanggil metode makan, ya. Karena burung ini merupakan kelas dari burung, ingat ya bedanya ada B kecil sama B besar. Kalau B besar itu menandakan sebuah kelas gitu ya. Nah, di sini akan muncul seperti ini ya hasil runningnya, dan begitu juga dengan objek kambing ya. Jadi artinya di sini kita punya metode yang sama, metode makan, gitu, metode bergerak, tapi hasilnya bisa berbeda gitu, tergantung implementasi dari kelas-kelasnya. Gitu. Itulah yang disebut dengan polimorfis. Oke, untuk pembahasan OOP dasarnya sampai di situ. Nanti kalian bisa menemukan konsep-konsep tersebut di modul praktikum yang kemarin saya udah share. Nah, silahkan dicoba untuk modul praktikumnya. Kita buat frameworknya terlebih dahulu. Setelah kita buatkan framework, kita buatkan langsung ke aplikasinya. Nanti saya akan share aja sebuah file aplikasi jadi. Nanti yang bisa kalian modifikasi sesuai dengan atau mencoba modifikasi saja lah ya nanti dari tampilannya, dari data yang kita sesuaikan dengan objek studi kasusnya gitu. Dan mudah-mudahan sih dengan adanya contohnya itu akan lebih cepat bisa membuat aplikasinya ya. Baik, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini saja. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.